Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas PPKN Ibu Andi Eka. Kelas cerdas, kreatif, dan berkarakter. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah kalian sudah siap untuk menerima ilmu baru hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang norma dan keadilan. Nah, sebelum memulai materi, perhatikanlah gambar berikut. Menurut kalian, gambar di bawah ini menunjukkan sikap atau perilaku seperti apa? Iya, betul sekali. Gambar di bawah menunjukkan perilaku yang melanggar aturan lalu lintas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih hubungan gambar tadi dengan materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian norma dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita akan memulai membahas materi mengenai norma dan keadilan. Pembahasan pertama adalah 1. Pengertian norma. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dan dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Setelah tadi kita memahami tentang pengertian norma yang merupakan panduan atau tatanan atau aturan dalam bertingkah laku dalam masyarakat, sekarang kita harus mengetahui norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun norma yang berlaku dalam masyarakat itu ada 4. Yang pertama, norma agama, kedua, norma kesopanan, ketiga, norma kesusilaan, dan keempat, norma hukum. Macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Melaksanakan ketentuan agama, misalnya, membantu sesama manusia, menghormati orang lain, dan menjauhi larangan agama. Kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bertutur kata yang sopan, menghormati orang yang lebih tua atau dituakan, serta tidak meludah di sembarang tempat. Lanjut, yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Contohnya adalah dilarang membunuh, berkata jujur dan benar, dan menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan tingkah laku manusia dalam pergaulan manusia dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Contohnya, barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain dikenakan pidana penjara dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 15 tahun. Dan pengemudi kendaraan bermotor harus membawa surat izin mengemudi serta surat tanda nomor kendaraan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang macam-macam norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, sekarang kita akan membahas tentang manfaat norma. Jadi, manfaat norma yang dapat kita rasakan adalah 1. Membuat hidup menjadi tenang. Kedua, membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai.
Dan ketiga, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya, bagian kelima, akibat pelanggaran norma. 1. Mengakibatkan perselisihan, pertengkaran, atau kekacauan. Kedua, melanggar hak-hak orang lain. Ketiga, merugikan hak atau kepentingan orang lain. Nah, sekarang bagian ke-6, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Norma diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. 7. Fungsi norma dalam masyarakat. Fungsi norma dalam masyarakat terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku, kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan ketiga adalah sebagai sistem pengadilan sosial. Mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Menurut pandangan hukum, mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang jadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terakhir, bagian ke-8, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Demikianlah materi mengenai norma dan keadilan pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Ibu Andi Eka. Dah.